ada wajahnya, saya nggak akan jawab. Ya. Eh, Oke, siapa mohon dulu? izin Pak, saya bertanya. Bisa? Ya. Mm-mm, mm-mm, Bismillahirrahmanirrahim. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, eh, wabarakatuh. ada satu hal Pak yang ingin saya tanyakan terkait dengan tesis ya. Di bab 3 itu Mm-mm, ada namanya desain desain penelitian, mm-mm, desain penelitian. Kemudian di bab 2 ada namanya kerangka berpikir. Nah, mm-mm. itu dua hal yang sama gambarnya atau berbeda, Pak? Kalau Berbeda kerangka berbeda, berpikir sama desain penelitiannya. Judulnya apa? judulnya, sebentar, Pak. Judul saya itu analisis kepemimpinan transformasional budaya organisasi dan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja guru Gimana agama gimana Islam di analisis? sekolah dasar. Analisis Mm-mm, kepemimpinan mm-mm. transformasional budaya Iya, organisasi dan motivasi mm-mm, kerja dalam meningkatkan kinerja guru mm-mm, pendidikan agama mm-mm. Islam di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Pondok Oke. Aren. Kerangka berpikirnya bagaimana? Kalau bisa Kerangka share screen, share berpikirnya screen. yang Bab ada 2. di bab 2 Pak ya? Nah, Kalau kita ngomong kerangka berpikir di bab 2, diinget-inget, diinget-inget. Aduh, hmm, bisa share screen nggak? Kalau bisa share screen enak. Jadi temennya tahu salahnya, jadi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bentar, Pak, saya lagi coba share screen. Madpen-nya dengan Kenapa Pak? siapa? Bu Madpen-nya Esti? dengan siapa? Saya Oke, share screen ini. coba. Nggak Ya, bisa nih disable gitu. hostnya siapa? Udah selesai Pak Lukman. Disable Udah versus. bisa. Punten baru dibuka. Oke, ya Oke, Pak siap, Lukman. siap, siap. Yang lain dilihat ya, kalau punya kesalahan yang sama langsung diperbaiki juga. Oke, sudah terlihat belum, Bang? Belum. Yang lain terlihat nggak? Belum Pak. Enggak, belum Udah, Udah. Pak. udah. Oh, sudah. Yuk ke bawah. Sudah? Nah, Udah? kita Oh, ngomong udah. bab 2 dulu ya, atau ngomong bab satu, mulai bab satu. Ini di bab 2 saya Bab ada 2, di oke. Ke kerangka bawah berpikir. coba kinerja. Ya, sudah. Oke. Eh, Langsung kerangka berpikir, Pak ya, di bagian akhir. Boleh, boleh, boleh. Ke atas itu kayaknya keliru deh. Ke atas. Ke atas. Ini kerangka berpikir. Ke atas lagi itu penelitian terdahulu. Bentar. Nah, Terdahulu. penelitian terdahulu yang relevan ini sebisa mungkin tidak dalam bentuk tabel, tetapi setiap penelitian terdahulu itu bentuk paragraf itu akan lebih bagus. Tapi ini dulu nggak apa-apa. Oke ya, Oke. yuk ke Ya. bawah. Kalau ngomong kerangka berpikir, ini yang ngomong kerangka berpikir. Kalau kita ngomong kerangka berpikir ke bawah lagi, itu berarti di situ ada berbagai macam hubungan antar variabel. Berarti kalau miliknya Pak Lukman, kalau ngomong kerangka berpikir, berarti ada berapa hubungan variabel, Pak Lukman? Ada 3 Ada kan 3. minimal. Ya. Oh, Ke atas dulu. oh, ini dulu. Nah, stop. Kepemimpinan transformasional ke kinerja, budaya organisasi ke kinerja, dan motivasi kerja ke kinerja. Kepemimpinan transformasional ke kinerja itu mana bukti pendukungnya? Itu yang dinamakan dengan kerangka berpikir. Bukti pendukungnya diperoleh dari mana? Dari penelitian terdahulu. Kan Pak Lukman punya BTS Iya, kan? betul.
Ada. Nah, di BTS itu kan pasti ada jurnal yang ngomong pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja. Pasti ada. Ada. Oh. Nah, di situ jadi di kerangka berpikir itu nanti ada A, pengaruh kepemimpinan transformasional ke kinerja guru. Nah, di situ nanti ada berapa paragraf yang menjelaskan bahwa kerangka berpikir bahwa kepemimpinan transformasional itu mempengaruhi kinerja didukung oleh penelitiannya siapa. Hmm. Itu ngelihatnya di BTS. Sehingga Pak Lukman bisa membuat yang namanya garis tanda panah dari kepemimpinan transformasional ke kinerja. Didukung oleh penelitiannya siapa. Budaya organisasi ki kinerja oleh siapa. Jadi di tulisan H1, H2, H3 itu nanti di situ tulisannya misalkan kepemimpinan transformasional ke kinerja. Oh, ini penelitiannya Sunanto tahun 2020 yang mendukung. Oh, budaya organisasi ke kinerja miliknya misalkan Bu Ika Solehawati di situ. Seperti itu Pak Lukman. Jadi kerangka berpikirnya ini masih minim penelitiannya. Oh, jadi Jadi dinarasikan Pak ya, maksudnya dinara dinarasikan. oh, oh. Jadi di bawah gambar ini Di ada narasi. atasnya itu, Oh, di di atasnya. atasnya itu kan ketika sudah punya hubungan antar variabel yang didukung oleh penelitian terdahulu, baru kita bisa membuat yang namanya konstelasi penelitian. Hmm. Konstelasi penelitian itu yang di bawah tadi itu. Hmm. Nah, bedanya dengan yang desain penelitian di bab 3, kalau di sini ngomongnya kepemimpinan transformasional ke kinerja itu satu itu kan nanti tulisannya penelitian terdahulu tuh. Misalkan miliknya Lukman 2020. Nah, di bab 3 itu nanti di situ X1, X2, X3 nanti ada sesuai dengan desainnya. Biasanya X1Y, X2Y, X3Y. Hubungan antara bahwa kinerja dipengaruhi oleh kepemimpinan Oh, transformasional, kinerja dipengaruhi oleh budaya organisasi, kinerja dipengaruhi oleh motivasi. Seperti berarti itu. gambarnya mah tetap sama Pak ya, cuma ditambahin Gambarnya tetap sama, tambahin aja. cuma ininya yang berbeda, keterangannya di H1, H2, H3-nya yang nanti berbeda. Mm-mm. Tapi tetap muncul hanya tetap muncul ya, Nah, A itu satu. Oh, itu X2 X3 gitu. nanti ada misalkan X2Y, X3Y. Kalau di bab 3 nggak tulisannya tidak kepemimpinan transformasional, tapi langsung X1, X2, X3 di sini Y. Di bawahnya nanti ada keterangannya X1 apa, X2 apa, X3 Oh, apa. Karena akan siap. berbeda. Oke, baik Pak kalau gitu. Jadi berarti bentuknya sama ya. Oke, bentuknya sama. Kalau beda, ini penelitiannya siapa? Harus Iya. runut. Siap Oke. Pak, makasih Pak. Baik. Oke, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Pokoknya kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya langsung keluar dari Zoom. Boleh tanya lagi nggak Pak? Boleh. Oke, baik Pak. Terkait dengan responden Pak. Mm-mm. Eh, Kalau memang saya kan ngambil respondennya itu guru tertentu ya, pendidikan agama Islam itu. Dan Mm-mm. di kecamatan itu jumlahnya tidak lebih dari 100 lah, 100 lebih dikit nah nggak apa-apa. Itu boleh nggak apa-apa ya? Mm-mm. Dalam untuk uji validitas reliabilitas itu kan minimal 30 agar nanti Oh, benar. validitasnya gampang terjaga. Mm-mm. Kalau bisa responden itu memang populasi itu memang di atas 100. Ya, 100 lebih dikit itu nggak masalah ya maksudnya. Nah, Nggak karena memang jumlah masalah. guru agama kan nggak banyak ya, di kecamatan. Iya.
nggak ada masalah. Nanti pasti akan dikulik lagi. Yang penting nanti dijelaskan kenapa respondennya seperti itu. Jadi nanti ketika seminar proposal jangan diem, Oh, jadi kita harus punya tapi alasan ya. harus punya reasonnya. Eh, Kalau enggak ya nanti diuplek-uplek. siap Pak, siap. Oke, Makasih Pak, ya makasih Pak. siapa lagi yang mau bertanya? Ya, saya Pak izin. Oke, silakan Bu Vera. Ya, ya saya izin share screen ya Pak ya. Boleh. Sebentar. Bab 2. Nah, ini. Ya, sudah Mana? sampai belum? Sudah. Kok sudah daftar rujukan Ya, ini? ya ini yang bagian bawah. Saya baru ngopi yang rujukan. Oh ya Pak, tadi ingin sedikit mempertegas yang tadi dijelaskan nih. Kan tadi Bapak menyampaikan untuk yang penelitian terdahulu berarti tidak dalam bentuk tabel tapi dalam Bentuk bentuk paragraf ya paragraf Pak ya. itu akan Heeh. lebih bagus. Itu bedanya dengan yang bagian A kan kita sudah buat tuh Pak dalam bentuk Dalam paragraf ini Pak bagian bagian. A itu kan yang Heeh. diambil, yang namanya kajian teori itu kan hanya Bedanya apa? pengertian sama indikatornya saja. Bener nggak? Oh, Saja. mm-mm, Sedangkan di penelitian terdahulu mm-mm, itu tidak seluruh BTS yang Bapak Ibu pakai itu kan terpakai nantinya. mm-mm. Mencari yang di BTS yang telah Bapak Ibu buat itu mencari yang punya hubungan dengan penelitian Bapak Ibu. Judulnya apa, Bu Vera? Ya, saya judulnya ini Pak. Nah ini, optimalisasi kinerja guru. Kinerja melalui teknologi, Ya, penerapan teknologi, kreativitas dan kolaborasi dalam kreativitas dan kolaborasi. dalam pembelajaran di pesantren terpadu Darul Quran Mulia Oke, Bogor. coba dicek di penelitian terdahulunya. Coba Ya. di bab 2 Nah, dulu, di bab 2 yang di kerangka di atas. Kajian teorinya bab coba 2. Baik, Pak. Sebentar. Ini nih. hakikat penerapan Oh, teknologi, ini pengertiannya apa, lalu nanti apa ya. namanya, indikatornya apa, gitu kan yang di Ya, sini. betul. Ini yang misalnya ini penelitian menurut ini, kemudian indikatornya apa, Apa, terus coba kemudian ke bawah lagi. Ke bawah, hasilnya. Oh, terus. terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Eh, Itu masih penerapan teknologi bukan ini. ini sudah masuk, ini penerapan teknologi. Coba ke bawah, pelan-pelan Bawah yuk, ke lagi. bawah lagi. Ya, ini masih penerapan Penerapan teknologi. teknologi dengan, Ya, oh udah pinter, dapat disintesiskan. Coba ke atas. ini sedikit. Nah, Nah, ini. Bapak Ibu, kalau Ya. membuat yang namanya kajian teori, di sini Mm-mm. yang harus dipahami, Bapak Ibu harus mampu mensintesiskan. Mm. Kadang-kadang Bapak Ibu cuma memasukkan teori di BTS ada 10 dimasukkan aja. Lupa tidak disintesiskan. Ini miliknya Bu Vera bener nih. Dengan demikian Ya, dapat disintesiskan ya, penerapan teknologi itu apa, lalu indikatornya apa. Oke, bener Bu, udah. ya, Yuk ke ya. bawah. Ini semacam rangkuman kan ya, Pak ya? Iya, Dari yang di atas tadi ya, Pak ya? yang Heeh. digunakan oleh ibu saja dalam penelitian. Jadi Oh, kalau baik, baik. memang mau disederhanakan, disederhanakan. Kalau mau memang di apa namanya diperlebar juga silahkan. Nah, ini kan ada yang namanya pemanfaatan beberapa aspek, ada aspek infrastruktur teknologi, interaksi dan keterlibatan pengguna dan sebagainya. Kalau memang mau digunakan semua, gunakan semua. Tapi kalau memang ibu mau Hmm. memilih beberapa, ya gunakan beberapa saja. Sesuai Oh iya, dengan kebutuhan. Baik, baik, Pak. Ini saya masukin semua padahal sebenarnya saya nggak butuh gitu ibaratnya Iya, nanti nggak misalkan, dipakai aduh kok gitu. kayaknya saya capek, kayaknya saya pusing deh kalau banyak. Kayaknya dari 10 indikator, saya menggunakan 6 Iya. aja, tapi bisa mencakup semuanya. Boleh. Oh, Yang baik, baik. penting reasonnya ada, alasannya ada. Ya.
Nah, ini masih ini hakikat Oke. kreativitas. Ke bawah Kemudian, kerangka berpikir. Ini biasanya, sorry, di penelitian terdahulu biasanya yang agak-agak nah, lost iya, itu di sini. iya Pak, betul. Sebentar Karena ini. ibu-ibu sama bapak-bapak semua ini kan biasanya langsung masukin aja dari BTS gitu kan. Tidak Nah, dilihat ini Pak. dulu. Nah, ke atas nih. Nah, Pengaruh nah literasi kalau digital dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. Hasilnya apa? Literasi digital dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Kompetensi guru berperan sebagai mediator yang memperkuat pengaruh literasi digital dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. Ini miliknya Zahra. betul. Bu Iya, Vera, saya tanya. iya Pak. Tadi kan ngomongnya X1-nya kan penerapan teknologi. Iya, betul. X2-nya kreativitas. Iya, X3-nya kolaborasi. kolaborasi. Iya. Kira-kira di sini ada nggak yang mempengaruhi kinerja dari penelitian yang pertama? Dari penelitiannya Bu Vera. Hmm, Pengaruh literasi digital, Dipakai nggak? Ada nggak? Nggak ada. iya nggak ada. Motivasi ada nggak? Nggak ada. Iya, nggak ada. Kompetensi pakai nggak? Enggak kan? Berarti nomor satu itu bukan penelitian terdahulu. Berarti hapus Itu ya Pak hanya ya. digunakan untuk membuat kajian teori saja. Oh, kajian Jelas teori. ya Bapak Ya, Ibu? Ini baik Pak. caranya. Ya. Nomor Nah, 2, coba. nah yang Pengaruh kreativitas dan perilaku inovatif terhadap kinerja guru melalui motivasi. Ada nggak? kreativitas Pak. Kreativitas. Nanti Ya. dijelaskan dalam paragraf, tapi ambil kan yang kalau ngomong yang miliknya Megarini Eka Wati. Parmawati Warnawati. ini Ya. kan banyak kan di jurnalnya bahwa kreativitas mempengaruhi kinerja. Nggak perlu ngomong yang namanya motivasi, nggak perlu ngomong yang namanya perilaku inovatif, cukup yang sesuai dengan penelitiannya Bu Oh, baik Pak. Vera. Ya, jelas Pak. Jelas? Yuk coba nomor 3. Kreatif 3. Penerapan kreativitas ada sangkutannya dengan Yang tadi. kinerja nggak? Peningkatan kreativitas guru dalam penerapan media pembelajaran digital melalui listen studi kolaborasi. Nomor 3 juga Berarti tidak jangan masuk. termasuk. Nomor Baik. 4. Pengaruh inovasi kerja terhadap kinerja guru. Yang dipakai cukup lumayan, masih ada 2 loh tadi. Nomor 3. Ya, ini pengaruh kompetensi, motivasi, dan kreativitas terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja. Nah, ini ada nih Pak, kreativitas terhadap Nanti kinerja dicek guru di berarti. jurnalnya ya. Oke. Baik, Pak. Udah tahu ya Bapak Ibu yang Ya, lain. paham, Pak. Jadi Ya. tidak semua yang di BTS itu kan untuk mempermudah membuat yang namanya kajian teori. Tetapi tidak semua yang di BTS itu bisa dijadikan penelitian terdahulu karena kadang-kadang Bapak Ibu fokusnya hanya mencari kajian teori. Nggak apa-apa. Itu sudah ada lagi ya Pak ini. Nanti dulu dicek dulu kalau sudah ada beberapa misalkan teknologi kinerja ada 1 nggak apa-apa. Kreativitas ke kinerja ada 1 nggak apa-apa. Kolaborasi ke kinerja ada 1 nggak apa-apa. 3 aja cukup nggak apa-apa dulu. Oh, baik Pak. Yang penting satu-satu gitu ya Pak, paling Yang tidak penting ya. ada dulu satu-satu di hubungan antar variabelnya. Ya. Jelas? Jelas Pak. Terus satu lagi Pak, pertanyaannya kalau misalnya di teori yang tadi di atas ternyata kita ambilnya sama dengan yang penelitian terdahulu ini boleh Pak? Boleh. Oke, Itu baik. malah bagus, nggak nyari-nyari jurnal Oh ya lagi. baik-baik. Ya, ini saya ambil 10, cuma kayaknya memang yang kolaborasi saya belum dapet emang. Tapi sebetulnya kalau yang di Ya. tinjauan di atas ada yang kolaborasi. Jadi saya nyari Iya kolanya. kan harus lain Enggak gitu. dong. Kan di BTS itu kan ada
Masing-masing kan ada 10, 10, 10, 10 kan. Ya. Nah, itu dicek aja di situ biar nggak nyari-nyari lagi. Oh, baik, Pak. Ya, kemudian tadi berarti ini udah paham, Pak. Nah, terima Udah kasih. paham kan Iya, tadi? terus saya mau tanya tadi yang lanjutan yang tadi yang Pak Lukman. Nah, ini kan saya juga sama, Pak. Jadi yang alur kerangka berpikir ini berarti kita harus gimana Mencari nih? Nah, ini hubungan antar penjelasannya. variabel penerapan teknologi ke kinerja, kreativitas ke kinerja, kolaborasi ke Berdasarkan kinerja. penelitian terdahulu yang tadi Iya, gitu, Pak. kalau di penelitian terdahulunya sudah Hmm. ada, nggak usah nyari-nyari lagi. Jadi yang penelitian terdahulu satu bisa untuk semuanya. Berarti nanti di penjelasan alur ini kita menjelaskan Ngapain ada bagaimana penerapan penjelasan teknologi alur? itu. Kalau sudah Oh, membuat nggak yang perlu. namanya diagram yang seperti ini, sudah mentok cukup. Mm-mm. Di atasnya penjelasannya. Hmm, di atasnya itu Iya, penjelasannya. pengaruh A Di terhadap sini. pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y baru di situ nanti. Hmm, Oke? Iya, 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 iya. Oh, kalau di sini sih saya menjelaskannya misalnya gini. Iya, Nah, ini kan kerangka menjelaskan berpikir, uh-uh, ini yang saya kerangka, lihat mm, miliknya Bu Vera ini kan mm, sesuai dengan apa yang Ibu pikirkan. betul, iya. Nah, kalau di bab 2 kan nggak boleh, harus berpedoman dari Hmm, kajian empiris dan kajian teori. Nggak boleh hmm. suka-suka nanti di bab 4. Idenya Ibu diflorkan di bab 4. Di bab 3 ini, di bab 2 ini berpedomannya dengan kajian empiris dan kajian teori. Yang sudah ada di sebelumnya gitu, Iya, Pak. Oke, kalau baik-baik. mau menjabarkan sesuai dengan kondisi dan sebagainya nanti di bab 4. Hmm, Kekayaan Ibu nanti di bab 4. baik-baik. Oh, berarti ini saya harus revisi nih. Karena ini penjelasan saya itu memang ya berdasarkan pemikiran saya setelah membaca di atas ya. Berarti direvisi Kalau harus masih ada berdasarkan waktu, penelitian-penelitian. iya, biar Baik, nggak Pak. salah nanti ketika. Oke, terima kasih, Pak. Nah, Oke, kemudian berarti boleh lanjut nggak, Pak? boleh, Ya, yang metodologi ya, Pak ya, metodologi boleh. penelitian. Nah, ini kan saya rencananya mau pakainya kan kuantitatif ya. Yang kemarin kan memang sudah Ya, disetujunya kuantitatif seperti itu. ya. Nah, ini pendekatannya kuantitatif, metodologinya. Kok Nah, korelasi? Kenapa nggak regresi? Karena kinerja itu selalu dipengaruhi. Kalau oh segala jadi, sesuatu yang sudah pasti dan mm, teorinya sudah kuat, gunakan regresi, jangan korelasi. Apakah kinerja mempengaruhi kreativitas kinerja mempengaruhi kreativitas. atau kreativitas yang mempengaruhi kinerja? Kreativitas mempengaruhi kinerja, Pak. Apakah Kebalik. kolaborasi mempengaruhi kinerja? Mempengaruhi, Pak. Kan saling Apakah mempengaruhi ya, Pak. kinerja mempengaruhi kolaborasi? Saling mempengaruhi, Pak. Ada teorinya nggak? Nah, Oh. Mm, 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 mm. kalau korelasi berarti nanti hubungannya kan dua arah tuh, Mm, mm, mm. korelasional. Kalau teorinya cek di penelitian terdahulunya Ibu, kalau itu sudah Mm-mm, berpengaruh, tidak mm-mm. judulnya berpengaruh, misalkan kolaborasi berpengaruh terhadap kinerja itu sudah menggunakan regresi. Tetapi kalau memiliki hubungan, kolaborasi memiliki hubungan dengan kinerja, itu baru korelasi. Jadi kalau saling gitu Pak ya itu Iya, baru korelasi. iya. Korelasi itu tataran yang paling dasar. Orang masih bingung mau ke A atau ke B. Mhm. Dicek. Berarti ini berarti metodenya harusnya Ya benar, metode survei dengan teknik regresi bisa. oh Nanti apa di tekniknya korela regresi. metodenya menggunakan survei gitu aja udah selesai. Ke Metode bawah, ke bawah ya. lagi, ke bawah lagi. Mm-mm. Ya. Nah, nah, nanti akan ngomong masalah analisis datanya. Nah, di analisis data nanti gunakan regresi linear berganda aja. Nggak usah korelasi. Karena
nah ini kan udah ngomong terdapat pengaruh kan, hipotesisnya. Ya, ini hipotesisnya Nah, kalau sudah terdapat pengaruh, nah ini ke bawah nih, kadang-kadang keliru nih. ya. Terdapat pengaruh langsung yang positif. Kalau ngomong pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, nanti menggunakan analisis jalur. Beda lagi tekniknya. Kalau Hmm. seperti ini, langsung aja terdapat pengaruh positif. Nanti menggunakan regresi linier berganda. Kalau korelasi, terdapat hubungan. Entah tidak terdapat hubungan, itu baru korelasi. Hmm. Begitu. Ini harus harus banget nih Pak yang seperti itu saya masih agak Pelan-pelan, sesuai iya Pak. dengan iramanya. Jangan sampai Dari stres. kemarin memang jujur aja Pak itu yang saya masih kenapa regresi, kenapa korelasi. Kalau di kelas Nah, juga Ibu apa pakainya korelasi, Ibu apa regresi, kenapa? Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Jadi Gini, masih meraba-raba saya gitu Pak. jelaskan. Kalau menggunakan hubungan Ya. korelasi, berarti itu menggunakan hubungan. Artinya, kalau menggunakan hubungan, variabel yang satu atau variabel bebas ke variabel yang lain, mungkin variabel terikat, itu teorinya masih belum kuat. Hmm. Sehingga bisa jadi hasil penelitiannya bukan A mempengaruhi B, bisa jadi B mempengaruhi A. Hmm. Hmm. Contoh, contoh yang seperti itu, OCB dengan Hmm. komitmen itu masih belum jelas mana yang lebih dulu, OCB dulu atau komitmen dulu. Hmm. Yang seperti itu. Iya. Terus, kalau memiliki teori yang sudah kuat, biasanya di jurnal-jurnal Ya. itu judulnya udah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja, pengaruh efikasi diri terhadap kinerja. Itu Oh, kan udah teorinya pasti ya. sudah pasti paten tuh. Nah, Nah, iya iya. itu menggunakan regresi. Oh. Tapi misalkan, duh saya pengen ngulik lagi deh dari efikasi kinerja kira-kira kalau lewat kepuasan bisa nggak sih kita puas dulu baru melihat kinerja kita. Nah ini orang ngulik berarti ngomongnya Hmm. pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Itu Hmm. beda lagi. Saya sarankan Bapak Ibu karena Hmm. ini masih mau ke proposal, gunakan Ya. dulu mau korelasi juga boleh, juga boleh. Kalau mau Hmm. menggunakan yang lebih beda lagi, ya monggo. Cuma yang penting selesai dulu bab 1, bab 2, bab 3. Urusan benar salah nanti. Hmm. Jadi Bapak, maaf. Jadi kalau sarannya berarti saya Regresi, pakainya metode survei dengan teknik ya. regresi ya Pak ya? Sebetulnya kalau Oke, baik ngomong Pak. di metodologi penelitian di sini itu sudah ngomong aja menggunakan kuantitatif, metode survei selesai, nggak usah ngomong yang lain-lain, malah ditanya-tanya yang macem-macem nanti. Oh ya, baik-baik Pak. Oke, Nah, Bu Vera, ya, ya siapa? ada lagi? Desainnya sedikit lagi nanti populasi sampel. Nah, itu saya juga populasinya itu kan di pesantren Darul Quran Mulia itu kan memang santrinya banyak ya Pak ya. Cuma memang kan ada SD, SMP, SMA. Nah, untuk kalau saya ambil SMA itu dia eh, Ini kinerja apa? kinerja guru Pak. Gurunya ada berapa? Kalau seluruh guru sebetulnya ada 130. Tapi Ber- itu gurunya itu ada guru sekolah, ada guru yang hanya di eh, eh, apa istilahnya halakoh Quran gitu Pak. Jadi hanya ngajar Quran dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Nah, kalau misalnya saya hanya menggunakan guru sekolah itu hanya sekitar 60 orang. Tapi kalau digabung sama guru yang khusus untuk memegang halakoh Quran itu ada sekitar 130 gitu. Nah, saya tuh sebenarnya masih ragu-ragu gitu. Boleh saya mau ambil kalau saya mau ambil 130 ini nanti kuesionernya kira-kira representatif nggak ya untuk dua macam guru yang guru Quran ini tidak masuk ke dalam kelas gitu. Nah, itu masih saya agak Kalau ragu-ragunya memang seperti itu, Pak. populasinya kurang dari 100, itu nanti akan susah dalam normalitas data. Meskipun Hmm. ada.
sebisa mungkin karena itu dilihat dulu apakah tipenya sama, penilaian kinerjanya sama, kinerjanya guru antara guru yang satu tadi dengan guru yang lain terkait dengan teknologi, kreativitas, dan kolaborasi. Kalau mirip-mirip ya pakai aja semua. Gitu. Yang Ini 130 itu. Ya. boleh. Oke, baik, Kak. Ya udah. Terakhir, jadi teknik pengambilan sampel, akhirnya saya coba masukin aja. Terus yang ini Pak, terakhir itu saya mau tanya ini. Nah, ini teknik dan instrumen pengumpulan data. Oh, udah tadi teknik dan instrumen pengumpulan data kan tadi dengan ini ya, dengan kuesioner. Mengumpulkan data, kalau pengen lebih baik, itu tidak hanya dalam satu teknik saja. Jangan cuma kuesioner saja. Tambahin dengan dokumentasi butuh lah. Oh, dokumentasi Ya. sekolah. Ya. Tambahin observasi, pasti Bu Vera juga butuh observasi di sekolah untuk menunjang hasil penelitian. Observasi ya. Ya. Itu Oke, boleh. baik. Nah, ini Pak, terakhir itu kan kita diminta untuk membuat kisi instrumennya ya Pak. Nah, seperti ini. Ini udah betul ya Pak. Jadi ada indikator, misalnya ini kisi-kisi instrumen, Ada ada subindikator, subindikator, butir soal, betul. jumlahnya gitu. Nah, Iya. untuk jumlah soalnya itu ada batas minimal nggak Pak untuk satu satu variabel maksud saya. Dan satu variabel. Saya analogkan gini. Tidak ada batasan terkait dengan berapa jumlah butir soal. Tetapi seluruh butir soal harus mampu menjelaskan yang namanya variabel secara utuh. Tidak boleh ada indikator yang hilang karena ingin membatas-batasi jumlah soal atau soalnya berlebihan sehingga pertanyaan di indikator itu terkaburkan antara satu dengan yang lain. Begitu, makanya nanti sebelum disebar itu ada uji validitas reliabilitas untuk melihat itu. Begitu. Ya. Di sini sih baru dibuat kisi-kisinya, tapi ya saya ini buatnya sampai 45 butir soal. Jadi ada 5 indikator, masing-masing indikator itu dibuat 3 subindikator. Nanti masing-masing subindikator dibuat 3 pertanyaan, 2 positif, 1 negatif. Kemarin sih Boleh, tapi arahannya seperti itu. akan lebih baik pertanyaan negatif itu jangan banyak-banyak. Minimal dalam satu variabel itu ada perwakilan pertanyaan negatif. Karena biasanya itu akan membuat orang terkaburkan dalam menjawab. Ini trik sama tips aja, trik-triknya, biar ngisinya nanti lebih mudah. Oke, baik Pak. Ya, terakhirnya kalau sudah buat kan berarti nah ini uji. Oh ya nih Pak yang tadi Bapak Saya bilang ya. tanya, Iya uji Pak. coba instrumen mau hitungan manual atau hitungan menggunakan alat bantu, contohnya SPSS. Kemarin sih disarankannya SPSS Pak dari Oke, Bu Esti. coba ke bawah. Iya. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan rumus-rumus saya seperti itu, nanti saya suruh hitung secara manual. Ya Pak, ini nggak jadi. Itu aja. Ada yang lebih mudah, kenapa mempersulit diri Jadi sendiri? itu Iya. dihapus saja atau gimana Pak? Rumus-rumus itu. Ya, kalau sudah ada bantuan SPSS kan tinggal dijelaskan uji validitas menggunakan apa di SPSS selesai. Tidak perlu menampilkan rumusan-rumusan hitung-hitungan matematika. Kan Bapak Ibu tidak membuktikan rumus kan? Bukan jurusan pendidikan matematika atau matematika murni. Betul Pak. Jangan mempersulit diri sendiri. Selama ada yang lebih mudah, gunakan yang lebih mudah. Ibaratnya penelitian ini kan Bapak Ibu ingin membuat kursi. Bapak Ibu nggak perlu mencari kursi itu dulu kayunya ditanam di mana, tahun berapa ditanamnya. Nggak perlu, nggak butuh. Oke, Jadi baik. narasinya seperti apa Pak jadi Pak? Maksudnya Buat dulu. Oh.
Tapi nggak usah pakai rumus-rumus. Banyak contohnya. Itu di ruangan dosen udah banyak penelitiannya dosen-dosen bisa dilihat. Ya. Ya, dan terakhir ini yang teknik analisis data, pakainya analisis deskriptif dan inferensial. Iya, Ya, boleh. inferensial gitu aja dua. Iya, Itu aja Pak ya. nanti tinggal dijabarin sedikit. Oke? Ya, ya itu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ayo, siapa lagi? Kurang 30 menit. Maaf, Pak, telat masuk, Pak. Iya, nggak apa-apa. Siapa lagi? Pak, Ada lagi? Silakan Bapak. Sepertinya pada malu-malu. Malu-malu atau bingung saya mau mengerjakan dari mana? Bapak mau bertanya, Boleh. tapi saya belum siap kayak tadi Bu Vera dan Pak Lukman, Pak. Jadi nggak nge-share. Kenapa tanya apa? Ini kan saya kan judulnya itu upaya peningkatan kinerja guru BK ya Pak. Mm-mm. Nah, guru BK SMP Pak, itu kan sama seperti Pak Lukman tadi, kita guru BK itu tidak banyak di setiap situ. Nah, kita kan harus mau mengadakan penelitian kita ke sekolah. Iya, Nanti surat pengantarnya itu ya per sekolah. kita Ya buat buat banyak dong. banyak atau satu untuk semua Tiap sekolah sekolah gitu kan Pak. beda-beda kepala sekolahnya. Gitu ya Pak. Ya iya Kalau dong. dari kalau dari kampus itu ada ya Pak. Kalau Unpam tinggal ditulis Ibu, dia tinggal Oh nulis, iya. saya tinggal tanda tangan, minta nomor surat ke Mas Fajar, stempel sendiri, selesai. Banyak nggak apa-apa Pak, Nggak 20 sekolah apa-apa, gitu Pak. mau 100 sekolah lo saya tanda tangani. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak, makasih. Oke. Tadi saya juga pakai korelasi Pak. Kalau Nah, upaya ini peningkatan ini kinerja nanti guru BK Bu berarti Tias, kinerja guru BK itu beda loh dengan kinerja guru yang biasa. Iya kan? ya. Mungkin terkait dengan konseling realitasnya dan sebagainya. Benar nggak? Itu masuk Pak teori BK-nya Pak. Nah, yo iyalah untuk kinerjanya, masa kinerjanya disamain dengan kinerja guru Iya sih. biasa? Beda kinerjanya, ntar Oh ditinju iya iya guru-guru iya BK benar-benar. ntar. Ayo, guru BK beda loh. Kinerjanya nanti akan berbeda. Pakai pakai kinerjanya guru BK sendiri. Jangan jangan keikut sama guru yang lain. Oke? Diinget-inget itu, diinget-inget. Di kajian teorinya berarti carinya kinerja guru BK ya Pak. Iya, kinerja guru BK, jangan kinerja guru saja. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke. Siapa lagi? Ayo. Ya, izin nyambung. Izin Pak, Apa? Boleh. boleh? Siapa dulu nih? Pak Iwan, coba. Ya monggo silahkan. Izin nyambung tadi pertanyaan Bu Tias, Pak, terkait dengan surat ke sekolah ya. Karena Mm-mm. kalau misalnya kita share tadi kuesionernya ke sebuah forum, misalnya sebuah forum kepala sekolah swasta atau negeri, nitip dong ini di-share ke guru-gurunya, begitu gimana, Pak? Apakah harus dibuat surat juga ke sekolah atau cukup ini aja atau bagaimana baiknya? Kalau kita kan orang Indonesia, Pak. Kalau ngetuk pintu nggak datang langsung gimana? Hmm. Udah itu aja. Bapak Ibu yang tahu bagaimana kondisi guru-guru dan kepala sekolah di lingkungan Bapak Ibu. Karena kan nanti setelah lulus kan Bapak Ibu juga berkecimpungnya dengan orang-orang itu juga kan? Ya, Pak. Jaga hubungan baiknya. Baik, nuhun, Pak Saiful. Itu, Pak, Oke. mungkin pertanyaan lainnya yang dari kemarin sempat jadi inian saya.
kita kan ada target jumlah halaman nih kan, paling kajian teori minimal 30 sampai 40 ya kalau nggak salah itu. Nah, kemarin sempat yang jadi pertanyaan saya gimana tekniknya untuk mengembangkan sebuah sumber atau referensi yang kita dapat dari jurnal gitu kan. Karena kadang-kadang kita cari indikator di jurnal itu nggak selalu ada, atau kalaupun ada tidak ada definisinya. Akhirnya kan kita apakah kita bebas Penjelasannya atau bagaimana? kan kalau Bapak Ibu sudah ada di situ, makanya kalau Bapak Ibu itu kan BTS-nya itu kan ada kalau nggak salah 10 ya, 10 teori ya. Belum, betul. Nah, itu kan dibuat berparagraf-paragraf. Indikatornya Bapak Ibu kan Bapak Ibu sebutkan. Kadang-kadang indikator di jurnal itu juga nggak jelas. Nah, yang paling lama emang membuat BTS. BTS itu kan menyaring jurnal-jurnal sampah. Nah, ini yang jadi temuan saya di angkatan pertama. Ada mahasiswa yang karena sekarang menggunakan chat GPT itu bisa, bener nggak? Cari indikator, saya sebenarnya mana? Itu nanti pasti nggak akan ketemu. Nah, ini etisnya mahasiswa di sini harus terlihat. Etika dalamnya. Jadi jangan mencari mudah tanya Bapak Ibu sulit aja fokus dengan Bapak Ibu. Enggak, Bu, ada 4 variabel di Bapak Ibu langsung ketik 4-4-nya dapat jurnal. Enggak, Bapak Ibu nyarinya variabel X1 ke Y, variabel X2 ke Y, X3 ke Y, 1 nanti akan dapat banyak, Pak. Sebetulnya kenapa kok Bu Esti, Bu Yulita membatasi halaman itu biar Bapak Ibu baca. Sebetulnya itu saja. Karena mahasiswa sekarang kurang membaca. Jadi ketika nanti ditanya di seminar proposal, senyum doang, dan senyummu itu tidak akan menyelamatkanmu di sidang seminar proposal kalau Bapak Ibu tidak bisa menjawab. Cara bisa menjawab adalah dengan membaca. Makanya sama Bu Yulita, sama Bu Esi pasti akan dibatas-batasi. Kalau bisa nyari minimal sekian ya, bener nggak? Pasti itu Bu Esi sama Bu Yulita. Karena untuk menyelamatkan Bapak Ibu, biar nanti ketika ditanya di seminar proposal, itu nanti Bapak Ibu bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, misalkan kelas ini ada 20, yang nggak bisa jawab 10, itu nanti yang kepanggil adalah Bu Esi atau Bu Yulita. Ini gimana anak-anaknya nggak bisa jawab ini, gitu. Jadi beliau-beliau itu juga memiliki beban moral biar Bapak Ibu siap nanti di seminar proposal. Jadi kalau misalkan Bu Esti sama Bu Yulita terkesan tegas, ya karena untuk menyelamatkan Bapak Ibu biar nanti di seminar proposal Bapak Ibu bisa menjalaninya dengan lancar. Oke, Siapa Saiful Nuhun? Bu Ika tadi kenapa? Mau tanya apa? Ini Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Masih nyambung tadi dengan pertanyaan dari Bu Tias, karena kebetulan saya juga judulnya tentang kinerja guru BK. Iya, kinerja guru BK beda loh Bu. Ayo, Iya, guru nah, BK itu kinerjanya apa? Saya tanya dulu. Kalau nggak ya, salah, di guru BK eh, itu kan ada yang satu konseling realitas, yang satu apa itu? Lupa saya. konseling. Iya, Konseling tapi yang pelayanan kita sudah terlanjur membuat ininya Pak, kemarin BTS-nya itu kinerja guru kinerja saya. guru. Kinerja guru. Tapi kan indikatornya Bapak Ibu bisa bagi loh toh. Nggak, Indikator saya kinerja BK-nya boleh saya share ini boleh. Pak, Enggak, BTS-nya Pak. saya tanya dulu deh. Gimana? Kinerja guru BK Iya, apa yang dinilai?
Tentang pelayanannya Iya ya, Pak. layanan dong. klasikal, layanan Ya, Layanan klasikal, bimbingannya layanan apa lagi? individual, individual, bimbingan kelompok. kelompoknya. Nah, Hmm, mikro teachingnya aja beda, BK dengan yang non BK, bener nggak? Iya, Pak. Oh iya iya, sih. Tapi ngeliat kemarin nyari Terus kita nyari ganti nggak apa-apa. kajian. nggak apa-apa. Pengertian kinerjanya seperti itu, tapi Mm-mm. indikatornya nanti Ibu pakai indikator kinerja guru BK. Oh, Oh, di, ka- Oh, di kajian teorinya kinerja guru nggak apa-apa, nggak tapi apa-apa, indikatornya tapi kinerja guru nanti BK. di indikatornya, karena mm-mm. ini indikator guru BK, indikatornya harus berbeda dengan kinerja guru. Nggak bikin RPP Ini kan? Enggak. ya. Saya tanya aja dulu. Oh, bikin Pak kita tapi namanya RPL, Pak. Iya kan beda. Kayak PAUD kan ya RKH, RKM. Beda dong. Oh, berarti harus kita rubah lagi dari BTS ya, Pak? Iya dong. Iya nggak usah nanti dulu pelan-pelan. Di Oh, enggak. indikatornya aja dulu betulin. Indikat. Langsung di kajian teorinya boleh, Pak, nggak di BTS-nya, Pak. Boleh. Di kajian teorinya Oh, boleh. langsung di kajian teorinya Iya. aja. Ini beda soalnya. BK itu memang Iya. sesuatu yang menarik dan unik. Jadi Nah ini terus ini Pak untuk masing-masing kalau yang pra penelitian itu berarti kita sebelum itu kita laksanain sebelum pro apa sempro atau setelah sempro? setelah sempro. Alhamdulillah, karena saya belum Pak. Ini saya bab 3 belum mulai nyusun. Kemarin sih ada sudah ada usaha ke perpus sih gitu. Cuma saya baru ingat kalau di sana ternyata kakak kelas itu kan belum ada ya Belum Pak. ada. Jadi kita, Nyari nah referensi di mana-mana di internet itu bisa di iya, googling semuanya. Yang iya betul guru BK Pak. siapa aja yang nganunya konsennya guru BK? 3 orang Pak. Saya, Butias dengan Bu Mul. Bu Mul juga guru BK, kinerja Satu Iya, atau sekolah apa? kita, Pak. iya Satu kita sekolah semua. Bukan. Olah. Tesisnya, karena karena tesisnya. tadinya hmm, Oke, berarti nanti harus dijadiin satu ini. nah Kalau nggak gitu nanti terus salah. untuk kita kan karena terbatas apa sih guru BK itu kan maaf Pak dari judulnya itu tadinya kan kita berpikirnya gini karena kita bertiga dari kamar yang sama gitu kan untuk memudahkan dan saling membantu kita yuk kita ngambil variabel Y-nya yang sama tapi kita dibedakan di variabel X-nya gitu kan ya Pak ya gitu. Jadi saya Butias dengan Bu Mul beda di variabel X-nya gitu. Hmm. Nah, tapi ketika di perjalanan ini ya saya jadi ngeblank lagi nih Pak kan harus ganti. Berarti ya harus ganti kinerja Nah, ini kan bertiga toh, gurunya bertiga diganti. boleh. Hmm, Nanti kan ya. tinggal yang membedakan adalah Hmm, uh, ya. kajian teorinya bisa berbeda. Oh, Hmm, kinerjanya ini ngambil dari sini hmm, bisa. Variabel hmm, X-nya bisa beda-beda. hmm. Karena kan harus ngobrol nih bertiga, Ya. kinerja guru BK itu berbeda dengan kinerja guru biasa. Mm-mm. Sekolah menengah pertama di Kota Tangerang Selatan melalui personal value, komunikasi interpersonal, dan supervisi akademik. Tuh. Mm-mm. Nah, sampelnya nanti karena tadi juga kita baru dapat datanya baru per hari ini gitu ya Pak. Jadi kita belum bisa ngolah-ngolah sampelnya sampelnya berapa gitu, belum lihat dari populasinya juga sih Mm-mm. Pak. Tuh. Mm-mm. Nah, kalau eh, untuk di Semproka nanti itu kan bab 1, 2, 3 ya Pak ya. Kerjakan dulu sebisa Bu Kerjakan dulu Ika. sebisanya. Itu maksudnya sampai ke penyusunan eh, Sampai bab instrumen 3, sampai bab 3. sampai bab Instrumen kan 3. kadang juga Hmm, belum dibuat hanya hmm. kisi-kisi aja. Nggak Iya, apa-apa. kisi aja. Oke. Nah, nanti kalau untuk
pas penyusunan instrumen itu kan kita ngambil ngambil dari BTS kan ya Pak ya. Nah, Ya, di BTS-nya itu kita ambil dari yang kesimpulan itu, Pak. iya dari Itu kesimpulannya Ibu. boleh nggak kalau kita nggak bikin di sub indikatornya, tapi kita ngambil dari indikatornya itu gitu. Boleh. Jadi di Ya, indikatornya kan yang misalnya pasti ada gini 5 loh Bu indikator, Ika, Pak. Bu Ika. Nggih. Kinerjanya dulu buat dulu. Ngobrol Heeh. bertiga nih, yang guru BK. Heeh. Ngobrol Ya. bertiga kalau semuanya. Butia juga kinerja juga, Y-nya. Iya, kinerja guru BK juga, Bu Pak. Iya, Pak. siapa lagi? Bu Mul. Bu Umul. Mul juga. Oke, Iya. bertiga ngobrol kinerja guru BK itu indikatornya Heeh. apa untuk menilai. Beda dengan guru biasa. Dari situ nanti bisa di breakdown kemana-mana. Oke, oke, oke. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, pencerahannya, Pak Dokter. Oke, oke. Oh iya, Bapak, maaf, selagi bertemu dengan Bapak, saya kan belum mengajukan untuk izin belajar, Pak. Mm-mm. Kemarin kan sempat mau mengajukan, namun ada angin segar itu kan ya Pak, yang mau ada pemutihan satu dan lain hal gitu. Mm-mm. Jadi saya baiknya itu saya mengurus izin belajarnya di saat ini atau Secepatnya, nanti Bu. aja? Coba, Secep- coba angkatan pertama, Bu. Angkatan pertama Pak Heru Nah, DKK itu. masih Kemarin, di hold Pak. Jadi oke, oke, oke. saya kemarin kan konsul dengan selalu komunikasi dengan Pak Heru. Pak, gimana yang Bapak dan teman-teman gitu. Untuk sementara masih di hold. Dan dari BPKSDM itu infonya Ibu Najah katanya. Karena kan juga sekarang mau ada pemutihan. Maksudnya saya ada keraguan gimana ya ini mau diurus dari sekarang apa nanti gitu. Baiknya Kalau apa terkait dengan nunggu gitu, itu Ibu dulu. sering komunikasi dengan BPSDM, Bu. Oh iya, iya. Oke. Oke. Komunikasi itu memperlancar segalanya nanti ke Oh depannya. iya. Oke, Iya, Bu. makasih Pak Yo, Dokter. tinggal Ya, 13 menit lagi. Siapa? Assalamualaikum. Ah, nggak ada wajahnya, nggak saya tanggapi. Iya, saya di dari yang Kenapa, Ibu? ya, Bu Mulia, suaranya putus-putus, Bu Mul. Nanti ngobrol. Ini Bu Mul yang guru BK juga nih. iya Iya, betul itu Pak. Bu Ya, Mul. ntar ngobrol bertiga. Problemnya sama. Bukan problem sih, tantangannya sama. Bapak, maaf, Pak. Itu Bumul nggak ada suaranya. Saya nyambung ya, Pak. Mm-mm. Kan tadi kan di kajian teori boleh kinerja guru ya, Pak. Tapi indikatornya itu kan kita carinya dari jurnal Gak apa-apa, tersebut, tulis Pak. dulu nanti Jadi enggak. kesimpulannya aja dulu ke belakangnya nanti dengan saya pelan. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Nah, ayo ada lagi Bu Mul nanti dengan Bu Tia sama Bu Ika ya. Biar semuanya nggak ke BK semua kasihan. Su- suaranya putus-putus Bu Mul. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Kalau nggak gitu besok ke ruangan. Yo, siapa lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. mau bertanya, Boleh. Pak. Boleh, siapa dulu nih? Dari tadi Yo, Bu Maria, Bu Maira, coba Bu Maira. Ya Pak, saya mau bertanya. Kan saya itu kan tentang citra sekolah, Pak. Ah, Nah, itu yang dibahas diambil dari BTS itu citra organisasi apa citra sekolah, Pak? citra organisasi kalau di pendidikan kan sekolah, Bu, sama aja. Oke? Oke. Jadi yang kita ambil citra organisasi ya, Pak? Boleh. Nanti kan disesuaikan di sekolah. Oh, gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Itu bikin ragu dari kemarin saya, Pak. Mas, nggak usah ragu-ragu. Jalan terus. Iya, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama. Yuk, siapa? Tadi. Pak, mau tanya, Pak. Oke, silakan.
Izin bertanya Pak, kebetulan kan judul saya itu strategi kepala sekolah menghadapi tantangan globalisasi dalam mengelola sumber daya manusia dengan meningkatkan life skill multimedia santri di Pondok Pesantren Modern An-Nuqta. Nah, kebetulan kan metode saya pakai itu kualitatif deskriptif, Pak. Itu saya sudah buat pertanyaan Pak 40 dari setiap indikator. Nah, yang mau saya tanyakan itu ketika saya wawancara itu kan respondennya harus 100 Pak. Apakah saya harus Yo wawancara? enggak toh, kualitatif berbeda dengan kuantitatif. Respondennya kualitatif itu beda, Pak Ahmad. Jadi enggak 100, ntar mati berdiri itu nanti 100 untuk bertanya item pertanyaan. Wow, kualitatif enggak seperti itu. Nanti ada key informannya mungkin 5, ada informannya mungkin 10, itu bisa udah cukup. Tapi harus yang pas, yang benar, siapa yang diwawancara. Oke. Tapi untuk ininya Pak, pertanyaannya apakah berarti nggak pakai diuji validasi dulu kan Pak ya? Item pertanyaan nanti ada validasi untuk kualitatif, ada item-item pertanyaannya nanti ada caranya. Baca terkait dengan kualitatif yang jelas tidak 100 orang. Nanti ada penentuan key informannya berapa, informannya berapa. Mungkin key informannya 5, kalau udah cukup. Key informannya 10 udah cukup. Jangan 100. Nggak harus 100 orang ya Pak. Bukan, ini kualitatif nih, beda lagi ya, kualitatif Iya ini. Pak. Iya Pak. Iya Pak, makanya kan saya juga bingung gitu. Setelah saya kebanyakan kuanti gitu, yang kualinya 2 orang doang gitu Pak. Apa-apa. Kalau bingung ke ruangan. Iya Pak, ya terima kasih. Oke, ya. Ada lagi kurang 7 menit. Ada enggak? Kalau enggak ada, kita akhiri. Biar Bapak Ibu bisa istirahat. Wajahnya sudah mulai bingung, apalagi yang guru-guru BK tuh perlu konseling itu. Kok Bapak paham banget nih? Loh, Bisa terbaca ya Pak? bisa terbaca lah, guru BK itu malah perlu paling konseling nomor 1. Betul Pak. Iya. Besok kita merapat ke Bapak untuk curhat. Oke, ya udah kayaknya Dengan udah bawa hard copy ya Pak ya? Izin ya Pak, bawa hard copy-nya ya Pak, yang kemarin kita sudah ini kan. boleh Ya. nggak apa-apa. Oke, Mas Sunanto kayaknya nggak Ya. ada pertanyaan ya. Bapak Ibu kalau apa-apa nanti boleh kok ke ruangan prodi, jangan sungkan ya. Oke, Ya Pak. jangan Pak, malu-malu. Nuhun. Oke, saya akhiri ya. Terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih. Ya, Sehat-sehat sama-sama. ya. Ya Terima Pak. kasih Makasih juga banyak Terima Pak. kasih Pak. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu Tias, kita berpegangan tangan Bu Tias. Lanjut. Pak Nanto mana Pak Nanto? Suaranya Pak Nanto. Nanti diam bae nih. Ya Allah, aku dirubah lagi teman. Betulin itu headsetnya, Kalau betulin Pak nggak salah Nanto. kemarin kan kata dosen nggak boleh tentang pembelajaran, tentang Mas apa? Nanto pakai 2 device, Mas Nanto. Ngomongnya pakai HP. Pakai HP ya, ngomong pakai HP. Pakai 2 device. Kayaknya kalau kualitatif lebih gampang apa ya? Iya ya, kita salah ngambil nih. Ya dengerin Kan orang kemarin cerita, kita yang sintesiskan di gitu. ACC-nya Ya yang di ACC kuantitatif. yang Masalahnya yang di ACC kuantitatif. kuanti Pak. Iya. Nggak apa-apa, semangat teman-teman. Yang penting kan sempro dulu. Tapi masalahnya referensi kuali itu sedikit Pak. Referensi kuali itu sedikit. Tapi kemarin menarik Biar ya gampang juga disampaikan siapa tuh Bu PSDM. Siapa yang namanya? Busri. Lupa. Yang Busri. Busri, Iya, Busri. kenapa? Nggak mau sama dosennya. Ya, Busri, kenapa Busri? Kualitatif. Pak, suaranya. Oh, nggak Itu ada sinyal suaranya. Siapa yang Sama. sinyal itu biasanya. Nah, Bu Mulyati goreng kacang aja deh. Besok di bawah. Nggak boleh pusing kata Pak Butias, Saiful. bawa, iya Butias bawa. Besok.
Nih makan ini dulu nih, makan ini dulu nih. Iya sih, Pak Duren. Lukman, share Pak dulu. Lukman, yang buat presentasi besok Pak Lukman. Iya, Oh Nih Miss. makan iya, duren dulu, makan duren. belum Udah ada mau itu. malam. Bu, ini udah jadi katanya. Mau dibahas sekarang, besok nggak usah presentasi ya. Mbak Era makan apa sih itu rambut nenek ya? Duren. Makan duren dulu, Iya, duren. duren itu, Duren kirain makan rambut duren. nenek. Besok bawa durennya, Bu. Allah, awas kolesterol. Astagfirullahaladzim, amin. Malam-malam makan duren ya. Belah duren. Itu saya berarti BTS-nya saya juga